Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Julia Salsabila, Meidi Odidian Ferentina, Muhammad Bahrian Nur Halimatuz Zahra, dan Rahima Raihan Syakbana. Di sini kami akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Berikut materi yang akan kami bahas. Yang pertama ialah ontologi, epistemologi, dan aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Epistemologi berasal dari kata logia dan epistem yang berarti pengetahuan dan tentang pengetahuan. Jadi, secara istilah, ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi merupakan ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Dan aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Jadi, ontologi membahas atau meneliti tentang sesuatu yang ada, epistemologi membahas tentang teori, dan aksiologi adalah kajian nilai ilmu pengetahuan. Ontologi. Ontologi merupakan bagian yang paling umum dari filsafat. Objek telaah dari ontologi ialah yang ada secara universal, yaitu mencari suatu inti yang dimuat dari setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh yang ingin kita tahu, atau dengan perkataan lain ialah suatu pengkajian mengenai ada. Jadi sering orang mempertanyakan kembali sesuatu apa atau sesuatu yang manakah, yaitu sesuatu apa saja, baik yang mempunyai bentuk benda materi ataupun non-materi. Non-materi di sini sering disebut juga dengan istilah benda abstrak. Hingga kemudian kita mendapatkan hakikat dari sesuatu tersebut. Nah, ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum dan membahas tentang yang ada secara universal. Selain itu, ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan akal manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu mempunyai ciri berorientasi pada dunia empiris. Berdasarkan objek dalam ilmu pengetahuan ada dua macam. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Ontologi mencakupi banyak filsafat. Hampir semua filsafat masuk di sini, seperti logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, dan lain sebagainya. Realitas dalam ontologi melahirkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini? Apakah realitas yang tampak ini suatu realita materi saja? Adakah sesuatu di balik realita itu? Apakah realitas ini terdiri dari satu bentuk unsur, dua unsur, atau pluralisme? Ontologi di dunia barat Kristiani. Menurut St. Agustin, yang benar-benar ada hanyalah Tuhan, sedangkan yang selain Tuhan ada dikarenakan adanya Tuhan. Ontologi di dunia barat sekunder. Stephen Hawking dan Charles Darwin, yang merupakan wakil filosofi dari dunia barat, sudah tidak membicarakan keberadaan Tuhan. Mereka hanya membicarakan keberadaan alam semesta dan isi alam semesta. Ontologi di dunia Islam. Ibnu Sina merupakan wakil filosofi dalam dunia Islam. Beliau yang menegakkan bahwa yang benar-benar ada hanyalah Tuhan, sedangkan yang selain Tuhan ada dikarenakan adanya Tuhan. Jadi yang selain Tuhan memiliki keberadaan yang bergantung pada Tuhan. Selain Tuhan, mereka memiliki keberadaan yang sementara. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan, cara memperolehnya, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan.
Dengan kata lain, epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur-prosedur memperoleh ilmu dan keilmuan. Untuk memperoleh ilmu dan keilmuan, dapat menggunakan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Objek telaah epistemologi ialah mempertanyakan tentang bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita dapat mengetahuinya, bagaimana kita dapat membedakan dengan yang lain. Jadi, objek epistemologi berkenaan dengan suatu kondisi atau situasi ruang dan waktu mengenai suatu hal. Contoh pertanyaan dalam pembahasan epistemologi yaitu, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar, sarana atau cara apa yang dapat membantu kita. Epistemologi di dunia Barat Kristiani. Filosofis di dunia Barat Kristiani ialah St. Augustine of Hippo. St. Augustine berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengetahuan yang bersumber dari panca indera atau sensation. Yang kedua, pengetahuan yang bersumber dari akal atau intellection. Dan yang ketiga, pengetahuan yang bersumber dari cahaya pengetahuan ilahi. Epistemologi di dunia Islam. Filosofis dunia Islam diwakili oleh Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pengetahuan manusia terbagi menjadi 3 sumber, yaitu panca indera, otak, dan al-akal. Tuhan menciptakan panca indera dan otak untuk manusia dan hewan, sedangkan al-akal diciptakan hanya untuk manusia. Epistemologi di dunia Barat sekuler. Pada zaman ini, para filosofis bersifat sekuler atau memisahkan filsafat dari agama Kristiani. Dan filosofis di zaman ini ialah Karl Marx. Menurut Marx, pengetahuan manusia bersumber dari masyarakat di mana ia hidup. Masyarakat memproduksi pengetahuan, kemudian disalurkan lewat pendidikan kepada seseorang. Pendidikan di sini dapat berupa di sekolah, pabrik, gereja, dan yang lain sebagainya. Epistemologi di dunia Hindu atau India. Filosofis dari India diwakili oleh Swami Bhaktivedanta yang lahir pada tahun 1903. Bhaktivedanta berpendapat bahwa pengetahuan yang benar dapat dicapai melalui 4 cara. Yang pertama, melalui persepsi indrawi, melalui nalar, melalui intuisi dan meditasi, dan melalui testimoni dari tokoh otoratif. Pengetahuan yang didapat dari persepsi indrawi bisa saja salah karena manusia itu diciptakan tidak sempurna. Terdapat 4 kelemahan manusia yang membuatnya sering salah dalam mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, tergesa-gesa. Yang kedua, sering terkecoh. Yang ketiga, mempunyai potensi menipu. Dan yang keempat, panca indera manusia seringkali salah. Aksiologi merupakan nilai kegunaan ilmu. Ilmu akan sangat berguna dalam perkembangan peradaban manusia. Di dalam kehidupan, ilmu tidak bisa dipisahkan dengan tekad dan moral manusia untuk menemukan kebenaran. Karena teori nilai atau aksiologi ini melahirkan etika dan estetika. Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan tersebut. Secara moral, dapat kita lihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Nilai-nilai bertalian dengan apa yang memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang, kualitas dan harga sesuatu, ataupun appreciative responses. Aksiologi juga merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai sari suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga dengan teori nilai, karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yaitu seperti bagaimanakah manusia hidup dan bertindak. Jadi, landasan aksiologi itu berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, apa yang disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Demikian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan.
Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi tersebut. Semoga materi yang kami jelaskan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.